Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Sebelumnya saya dan teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andri dan teman saya Adislam. Kami akan membagi tips dan trik kepada teman-teman semua bagaimana seorang muslim mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan sehat. Karena makanan yang halal bisa menjadi haram apabila kita salah dalam mendapatkannya. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya bagi kita untuk memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi yang menyatakan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmizi. Dan juga diperjelas dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Jadi, kita perlu mengecek kembali aspek-aspek lain, seperti cara memperoleh makanan dengan baik atau tidak, kemudian proses pembuatan, komposisi utama, bahan tambahan yang digunakan, dan lain-lain. Maka dengan ini, kami akan memberitahu bagaimana cara mendapatkan makanan yang halal dan tetap halal. Pertama, carilah tempat yang halal. Bisa kita lihat dari tempat dan juga kebersihan tempat. Kedua, yaitu penjual seorang muslim atau tidak. Jika tidak, pastikan dia memiliki sertifikasi halal. Misalnya, jika kita sedang berkunjung ke luar negeri ke negara non-muslim. Ketiga, menanyakan kepada penjual apakah produk yang dijual halal atau tidak. Selanjutnya, transaksi jual beli dilakukan secara baik dan benar agar makanan yang kita konsumsi menjadi halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memperoleh sesuatu dalam konteks kali ini adalah makanan harus dengan cara yang baik dan timbul kerelaan antara kedua pihak dengan berakad. Apabila dilakukan dengan cara yang batil seperti mencuri, memalak, dan menipu, maka makanan tersebut menjadi haram meskipun bahan makanan tersebut halal. Pada kesempatan kali ini, minuman yang kita bahas adalah yogurt yang merupakan olahan dari susu. Hadis riwayat At-Tirmizi menyatakan yang artinya, aku tidak tahu sesuatu yang mencukupi dari makanan dan minuman selain susu. Jadi, sebelum kita mengkonsumsi yogurt, pastikan dulu kehalalan dari produk yang kita dapatkan. Pastikan ada logo MUI atau kita bisa cek produk tersebut menggunakan aplikasi Halal MUI. Dan dapat dilihat dari titik kritis dari komponen kehalalan yogurt itu sendiri. Setiap produk olahan fermentasi memiliki titik kritis yaitu pada tahapan penyimpanan dan penyegaran mikrobia. Gliserol yang berasal dari lemak hewan dan laktosa yang merupakan hasil samping pengolahan keju yang melibatkan enzim hewan. Titik kritis tahapan ini terletak pada hewan yang menjadi sumber gliserol dan enzim hewan yang digunakan halal. Gula rafinasi merupakan salah satu jenis gula yang melalui tahap dekolorisasi menggunakan karbon aktif yang dapat berasal dari arang kayu atau tulang. Jika karbon aktif berasal dari hewan, maka perlu dipastikan kehalalannya. Kemudian, untuk zat aktif ini memiliki titik kritisnya masing-masing. Penstabil biasanya ditambahkan untuk menjaga konsistensi yogurt agar tetap stabil. Penstabil hewani yang banyak digunakan adalah gelatin. Maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah gelatinnya terbuat dari hewan halal atau tidak. Setelah itu, berdoalah sebelum mengkonsumsi makanan seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, yang artinya hadis tersebut menjelaskan bahwa setan juga dapat menyantap makanan yang kita makan jika kita tidak membaca doa sebelumnya. Lalu saat mengkonsumsi makanan tidak boleh sambil berdiri dan harus duduk, serta menggunakan tangan kanan dan secukupnya atau jangan berlebihan. Hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas.